pembelajaran kita hari ini, ya? Iya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, siapa? Nargis ya. Silakan pimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Seperti biasa, yang hadir angkat tangannya dan jawab hadir yang keras ya. Aan, Hadir. Present. hadir. Hadir, Bu. Akelia, hadir Bu. Alfa, Hadir. Anissa, hadir. Ausi, Berkah, Hadir, Bu. Delta, hadir Bu. Fajar, Hadir, Bu. Giska, hadir Bu. Semuanya hadir, berarti untuk mengikuti pembelajaran hari ini Ananda bersemangat sekali untuk datang ke sekolah. Di mana tujuan kita untuk datang ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu, menambah wawasan ya. Ya, orang-orang yang belajar hari ini adalah orang-orang yang akan meraih masa depan. Dan orang-orang yang berhenti belajar adalah orang-orang yang tertinggal nantinya. Ya? Nah, baiklah, selanjutnya kita melakukan pemanasan dulu, ya? Nah, silakan berdiri. Boleh. Jadi kita peregangan dulu. Tepuk PPK. Kan? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semangat sekali ya. Silakan duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya, yaitu untuk pengetahuan, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menjelaskan pengertian
pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Yang keempat, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menyusun laporan hasil observasi interaksi sosial. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi interaksi sosial. Nah, itu dia KD dan IPK-nya. Dari pembelajaran kita hari ini diharapkan Ananda mampu. Nah, berarti di sini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dari interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, ini lanjut ya. Jadi tidak perlu pegang-pegang, kita ada tebak gambar seperti pembelajaran sebelumnya ya, Karin? Kita sering melakukan ini. Yang sudah sering belajarnya Ibu ya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dari interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti bagi yang tahu nanti dari gambar yang Ibu sampaikan ini, silakan keluarkan pendapatnya ya. Dari gambar yang dapat Ananda lihat ini, dapatkah Ananda menemukan gambar dari orang atau seseorang? Atau apakah Ananda bisa menemukan gambar dari 4 orang lebih? Bagaimana? Bisa dilihat yang 5 gambar itu? Bisa. Tepuk semangat. Orang yang Ibu maksud. Nah, itu dia ya. Nah, apa itu pengertian dari interaksi sosial? Adalah proses menjalin kontak dan komunikasi antara satu orang maupun lebih dari 2 orang yang saling mempengaruhi. Oke, berarti adalah adanya kontak sosial antara seseorang dengan orang lain yang saling mempengaruhi. Luar biasa pendapat dari Adek. Ada yang mau lagi mengeluarkan pendapatnya? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan. Pengertian interaksi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba diperhatikan ya, adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, interaksi sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara atau lebih baik individu ataupun kelompok dengan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Nah, yang terakhir, Rozan, silakan. Menurut Sugiono Sukanto itu apa yang disebut dengan interaksi sosial, Zan? Hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang atau orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, jadi itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Dari pendapat dari temannya tadi serta ada pendapat dari ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tadi ada secara umum dan menurut Sugiono Sukanto. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
adanya tujuan bersama. Ananda ke sekolah tujuannya untuk belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan. Jadi di sini kita memiliki tujuan yang sama. Ibu datang ke sekolah juga memiliki tujuan, Ananda pun seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial adanya kesamaan konsep. Nah, maksudnya apabila seseorang akan melakukan sebuah interaksi sosial dengan orang asing, maka orang tersebut akan menggunakan bahasa asing ketika melakukan interaksi tersebut. Jika orang tersebut mempunyai wawasan mengenai bahasa asing, maka tentunya interaksi akan terjadi dengan lancar. Namun, apabila tidak menguasai bahasa asing, maka interaksi tersebut akan berjalan dengan tegang. Maksudnya seperti ini. Kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa sialang ya. Nah, orang Minang biasanya diminta untuk berbahasa Indonesia itu kelihatan, ya tidak? Ataupun orang Jawa diminta untuk berbahasa Indonesia, bahasa daerahnya itu akan terbawa-bawa. Nah, itu dia. Ataupun contoh lainnya, kita orang Minang disebut dengan Minang lah ya, berbahasa dengan orang Jawa ataupun dengan orang Batak. Kalau mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, apakah kita akan memahami? Ya. Nah, itu dia. Jadi harus adanya kesamaan konsep baik dari segi bahasa. Dan kalau bahasanya itu berbeda, tentu interaksi sosial itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, itu dia. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial itu adanya kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain yang dilakukan melalui sebuah komunikasi berdasarkan tujuan dan maksud masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Ada pertanyaan tidak? Tidak? Nah, jika tidak ada, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah kita bagi di awal tadi ya. Nah, di sini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan dulu, setelah itu nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Yang lain, Ibu mohonkan perhatiannya untuk melihat temannya menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang imitasi. Pengertian imitasi. Imitasi adalah tindakan atau proses sosial di mana seorang meniru orang lain baik secara penampilan fisik, sikap, tingkah laku, dan gaya hidup, dan hal-hal yang lain dimiliki orang lain tersebut. Syarat-syarat imitasi. 1. Memiliki minat terhadap sesuatu yang diimitasi. 2. Memiliki sifat menerima terhadap sesuatu yang akan diimitasi tersebut. 3. Memberikan pengarahan sosial yang tinggi terhadap sesuatu yang akan menjadi objek imitasi. 4. Memiliki pengetahuan yang besar dan luas terhadap sesuatu yang ingin dijadikan bahan imitasi. Contoh-contoh imitasi. 1. Anak yang dari kecil tumbuh dan besar di dalam keluarga yang bicara lemah lembut. 2. Seseorang kakak yang memiliki prestasi baik di sekolah, maka adiknya akan meniru dan mengamati bagaimana kakak itu bisa sukses. 3. Seorang yang berteman dengan seorang perokok, maka akan terbawa menjadi orang perokok. Sekian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum. Tunggu dulu, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu, kita berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Baiklah, kami menemukan kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Jika ada bertanya, silakan bertanya. Silakan, ada dari kelompok yang ingin bertanya. Nah, di sini ada Adet, kelompok 2 ingin bertanya, nanti akan dibantu oleh teman kelompok lain untuk menjawab. Silakan kelompok 2 yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah meniru gaya berpakaian artis idola itu adalah bentuk dari imitasi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 2 tanggapannya.
Siapa yang akan menjawab? Alfat, silahkan. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, imitasi adalah proses meniru gaya hidup orang lain, baik itu meniru fisik, sikap tingkah laku, gaya hidup, dan lain. Jadi meniru gaya berpakaian artis idola merupakan contoh dari imitasi. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Terima kasih. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah puas atas jawaban dari kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 tutup. Atau masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, silakan kelompok 1 tutup persentasenya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu tadi ada 6. Apa saja? Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan yang terakhir motivasi. Nah, berarti ada 6 faktor yang mempengaruhi identifikasi. Materi minggu depan akan berjumpa dengan Ibu kembali, yaitu mengenai hubungan sosial. Silakan Ananda baca buku paketnya nanti dan akan berjumpa kembali dengan Ibu di dalam kelas untuk membahas materi selanjutnya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ilmu yang kita dapat hendaknya bermanfaat bagi kita semua. Silakan kembali ditutup oleh ketua kelas. Gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillah.